Nah, jadi saudara, sebelum saya baca satu atau dua hadis, saya mau cerita sedikit. Kenapa setiap pertemuan saya selalu senang baca satu atau dua hadis. Jadi ketika saya dan keluarga hijrah ke Mekah, saya tinggal di sebuah rumah di Syarif Sitin, saudara, tidak jauh dari Haram. Itu setiap hari banyak tamu-tamu dari Indonesia yang datang, karena jamaah haji Indonesia nih per tahunnya tuh bisa jutaan orang yang melaksanakan umrah. Jadi tiap hari ada saja yang datang, satu bis, dua bis, tiga bis jamaah umrah dari berbagai daerah. Sehingga saya punya rumah, setiap hari terima tamu paling sedikit 100 orang tamu, kadang-kadang bahkan bisa 200 orang. Nah, kita terima tamu setiap zuhur, kita terima tamu, baca qasidah tadi, qasidah Muhammadiyah saudara, tapi cuma qasidah saja, baca hadisnya enggak. Baca qasidah, ngobrol sama tamu, doa, pulang. Tiap hari seperti itu. Dan memang di Saudi itu ada peraturan, mamnu'ut tajammu, enggak boleh orang kumpul lebih dari 5-6 orang. Saudara, enggak boleh, terima tamu aja lebih dari 10 orang bisa ditangkap. Nah, jadi nggak boleh ada kumpul-kumpulan atau bikin pengajian seperti di Indonesia bebas begini, nggak boleh saudara. Di Saudi itu peraturannya ketat. Makanya di Indonesia ini patut kita syukuri, kita bisa bikin tabligh akbar kapan aja, kita bisa bikin pengajian kapan aja, kita bisa kumpul kapan aja. Nah, yang sudah nikmat nih kita jaga. Nah, jangan sampai nanti hilang. Yang sudah terbuka begini nih kita jaga, jangan dikotorin. Nah, nanti kalau dikotorin dengan gerakan-gerakan yang nggak bagus, akhirnya pengajian-pengajian dilarang, jadi susah semua. Yang sudah ada kita syukuri, yang belum kita dapat kita perjuangkan. Li'la kalimatillah, insya Allah. Saya lanjutkan. Nah, karena saya tiap hari terima tamu 100 orang, 200 orang, 100 orang, 200 orang saudara, akhirnya saya dipanggil ke kantor intelijen Saudi saudara. Kalau kayak kita di sini BIN, Badan Intelijen Negara, ini satu badan yang paling ditakuti di Saudi saudara. Biasanya kalau udah dipanggil ke sana nggak pulang. Nah, saya dipanggil, diperiksa saudara. Jadi saya diperiksa di sana saudara, ditanya, ya Syekh, kenapa banyak tamu ke tempat Anda? Saya bilang, saya banyak kenalan, banyak kawan, banyak kerabat, banyak sahabat, banyak jamaah dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, kalau mereka itu umroh, ya mereka mau silaturahim. Saya nggak mungkin menolak tamu. Namanya tamu saya terima. Nah, terus dia bilang, tapi di sini nggak boleh ya Syekh. Di sini ada undang-undang, konun, dustur. Nggak boleh, mamnu'ut tajammu. Nggak boleh Anda mengumpulkan orang banyak begitu, jangankan sampai 100-200 orang, 6-7 orang aja nggak boleh. Ini peraturan, Anda jangan langgar peraturan kami. Saya jawab singkat, baik kalau begitu, selama ini kan kalian yang melarang saya pulang, saya kan dicekal. Kalian yang cekal saya nggak boleh pulang. Nah, sekarang begini jalan keluarnya, safir nih, pulangin Anda, selesai kan? Anda pulang ke Indonesia, Anda terima tamu di Indonesia, Anda nggak ganggu peraturan antum di sini. Dia diam ya ikhwan. Kenapa Anda nggak pulangin ente yang larang Anda pulang? Selama Anda duduk di sini, Anda terima tamu, Anda nggak peduli. Kalau ente nggak kasih Anda terima tamu, ya pulangin, pusing-pusing amat. Benar saudara? Iya kan, bukan kita nggak mau pulang, orang kita mau pulang nggak dikasih. Berkali-kali ke airport diusir, nggak boleh pulang sama keluarga. Nah, jadi saya bilang, ya silakan putusin. Nah, kalau Anda mau tangkap saya punya kesalahan pidana apa di sini? Nggak ada. Saya nggak lari dari pajak, saya nggak lari dari utang, saya nggak melakukan tindak kriminal. Nah, akhirnya mereka rapat. Nah, saya ditahan di kantor Badan Intelijen Negara. Saya 2 kali pernah ditangkap di sana, di Badan Intelijen Negara, ditahan di penjara bawah tanah saudara. Nah, tapi nggak pernah lama, sebentar. Mereka nggak pernah punya alasan yang kuat untuk nahan.
Nah, kemudian singkat cerita, habis rapat dikasih tahu, begini ya Syekh, Anda boleh terima tamu, tapi ada 3 syarat. Syarat pertama, jangan ada tamu warga negara Saudi. Nah, jadi tamunya Indonesia aja semua. Anda bilang, baik, emang tamu kita Indonesia semua. Nah, syarat yang kedua, itu jamaah yang datang pakai mobil ke depan rumah, jangan ada yang parkir di situ. Habis nurunin tamu, masuk, mobilnya suruh jalan yang jauh, suruh parkir di lapangan di mana yang jauh, ntar pulang baru mereka jemput. Nah, kita setuju. Itu di Masjidil Haram putaran, kalau ada orang Indonesia, supir-supir nawarin, Syekh, mau Syekh. Jadi udah hafal itu, saya punya rumah supir-supir di Masjidil Haram ya kawan. Pokoknya lihat Indonesia, wah ini mau ke Syekh. Nah, mereka manggilnya ini mau ke Syekh ya kawan. Nah, jadi akhirnya jadi tempat wisata. Alhamdulillah. Ya, jadi nggak kesepian kita 3,5 tahun di sana. Alhamdulillah. Jadi orang habis umroh beres-beres atau habis ziarah ke Madinah terus umroh datang ke rumah, atau umroh dulu datang ke rumah baru ziarah. Saya pikir wah ini jadi tempat wisata nih, saudara. Tapi akhirnya memang betul-betul jadi tempat wisata. Kita mesti sediain air minum, saudara. Tiap hari 100-200 orang yang datang. Nah, itu syarat kedua, nggak boleh ada bis berhenti atau mobil parkir depan rumah. Yang ketiga, jangan ganggu tetangga. Kalau ada tetangga yang melapor ke lurah, ke umdah di sana disebut, atau melapor ke kantor polisi bahwa Anda atau tamu Anda mengganggu ketenangan, maka kita larang. Setuju? Deal. Akhirnya saya dilepas, saya dipulangkan. Begitu pulang besok kita terima tamu, lebih banyak lagi tamunya. Udah ada izin ya kawan. Yang penting kan 3 tadi, nggak ada tamu Saudi, nggak ada mobil yang berhenti depan rumah kecuali cuma nurunin penumpang. Yang ketiga, tidak ganggu tetangga kita baik-baik semua, doyan maulid lagi. Nah, jadi jangan pikir orang Saudi semuanya nggak doyan maulid. Enggak, masyarakat Mekah banyak yang ahlus sunnah, yang syawafi, yang asy'ariyah. Kebetulan saya tinggal di lingkungan yang pada doyan maulid ya kawan. Nah, dari mana saya tahu? Saya pernah undang maulid, pada datang pakai mahal giam segala kita bikin. Jadi akhirnya kita terima tamu lancar, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tidak ada panggilan, tidak ada larangan. Nah, saudara, begitu sudah tidak ada larangan, Said Ahmad Al-Maliki ngegoda saya. Habib Rizik, enak betul ente. Anak yang lahir di sini, warga negara sini, buka majelis nggak boleh. Ente yang datang dari Indonesia kau tuh buka majelis tiap hari lagi. 200 orang kita di sini ditangkap kalau buka. Nah, kita bilang ya ini karunia Allah ya, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Nah, Sayyid Ahmad menyarankan lewat Habib Hanif. Saya punya mantu waktu itu Habib Hanif Al-Attas, kebetulan ada di Mekah. Beliau sarankan, kasih tahu kau punya mertua, akhbir amma, kasih tahu. Nggak gampang di sini, nggak mudah buka pengajian yang hadir 100-200 orang tiap hari. Wah, itu jamaah Indonesia datang. Minta sama amak mertua buka kitab hadis. Setiap datang bacain 1-2 hadis, bacain 1-2 hadis, ada penjelasan sedikit, tanya jawab. Sayang kalau nggak digunakan untuk pengajian. Selama ini saya nggak gunakan buat pengajian, cuman baca selawat, qasidah, terus tanya jawab sedikit. Saya tanya kondisi Indonesia bagaimana, mereka ada memberikan informasi berita, habis itu selesai, saudara. Nah, jadi Said Ahmad mengatakan buka aja sekalian, mumpung nggak dilarang. Saya ragu, saya pikir ini diizinin terima tamu aja udah luar biasa nih. Ini kira-kira kalau ditambah pengajian dilarang apa enggak? Nah, kita kan agak ragu, bukan apa-apa, takutnya nanti kita nggak mensyukuri, saudara, batasan yang udah diberikan, akhirnya hilang ini nikmat. Nah, saya pertimbangkan lama, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, saya masih nggak terlalu seret untuk buka pengajian. Saya pikir nih udah terima tamu aja nih udah luar biasa izinnya. Nah, akhirnya sebulan kemudian salah satu murid daripada Said Ahmad bermimpi ketemu Nabi alaihi salatu wassalam. Muridnya yang mimpi. Mimpinya
kirim salam buat Habib Rizik, buka kitab hadis, itu aja. Besoknya saudara, sebulan itu kebetulan yang bersangkutan saudara memang murid Syed Ahmad Al-Maliki, diberi kabar juga ke Hanif, saya punya putra. Hanif dipanggil, diceritakan ini ada mimpi begini, kasih tahu abah, bagaimana pandangan abah. Saya dikasih tahu sama Habib Hanif, Pak, ini ada si Fulan bin Fulan murid Syed Ahmad, dia bermimpi begini 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 begini. Saya bilang betul dia mimpi, betul. Syed Ahmad juga membenarkan mimpinya. Oh langsung hari itu saya beli kitab hadis, saya beli kitab Targhib wa Tarhib saudara, di beberapa kitab yang tahqiq Syed Muhammad Syed Alwi saudara, saya bawa ke rumah. Besoknya begitu tamu datang kita buka, setiap hari kita baca 1 hadis 2 hadis 3 hadis setiap hari sampai khatam itu kitab. Habis khatam itu kitab kita baca lagi kitab yang lain, sampai akhirnya 3,5 tahun kita terima tamu, beberapa kitab hadis khatam kita baca depan tamu ya kawan. Terus berlanjut, dan selama 3,5 tahun tidak ada satupun gangguan terhadap pengajian kita, alhamdulillah. Kalau waktu usul Syed Ahmad saya masih ragu, bukan ragu sama Syed Ahmadnya, bukan, ragu sama diri saya, apa benar nih ntar akhirnya begitu kita buka pengajian malah dibubarin lagi. Kita ragu saudara, sayang, karena ini kan dapat izin begini nggak mudah di Saudi dapat izin begitu saudara. Tahu-tahu kita mau tambahin namanya pengajian saudara, udah gitu pengajiannya bukan pengajian Wahabi, pengajian Asy'ari lagi saudara, yang dilarang di sana. Nah itu yang membuat saya ragu, bukan ragu takut, bukan, paling tinggi dipulangin, emang kita tunggu dipulangin ya kawan. Cuman sayang fursah, kesempatan emas yang sudah kita dapat, bisa kumpul dengan warga Indonesia ratusan orang tiap hari. Kalau sehari 100-200 orang, sebulan berapa, setahun berapa ribu orang ya kawan. Nah sayang sekali. Nah tapi begitu saya dengar ada mimpi dari Nabi saudara, saya udah nggak ragu, udah baca, ajarkan anak kita ngaji 1 jam setiap hari, 1 jam 2 jam baca 1 hadis 2 hadis, tanya jawab ya ikhwan. Habis itu baru jamaah memberikan informasi. Nah akhirnya setiap hari dari zuhur sampai asar, sholat zuhur berjamaah dengan tamu, sholat asar berjamaah dengan tamu, baru tamu pulang. Nah akhirnya beberapa kitab hadis saudara bisa dikhatamkan. Sejak saat itulah sampai hari ini, kalau saya kumpul pertemuan semacam ini, kita dahulukan dengan selawat, baca 1-2 hadis, ambil berkahnya saudara, dan setelah itu baru kita bisa menyampaikan apa yang mau disampaikan. Nah kira-kira jelas tidak? Nah, saya mau tanya, kalau gitu baca hadis Nabi berkah tidak? Berkah tidak? Nah yakini itu berkah ya kawan. Saya mengalami langsung, saya merasakan sendiri, yang semula saya ragu akhirnya menjadi tidak ragu, dan betul pengajian kita 3,5 tahun. Makanya waktu saya pulang jamaah kita di sana sedih, karena yang hadir kan bukan jamaah umroh saja, mukimin orang-orang Indonesia yang tinggal di Mekah juga banyak yang hadir. Nah, mereka hadir, mereka rutin, bahkan gak sampai di situ. Saya bikin maulid di rumah tersebut, sebulan sekali kita bikin maulid saudara. Kita undang Habib Attas, kakaknya Habib Umar bin Hafiz yang tinggal di Jeddah, sering datang ke rumah, kita baca maulid. Syed Ahmad kita undang, murid-muridnya kita undang saudara. Bahkan terakhir waktu kita ngawinin saya punya putri dengan Habib Alwi di Mekah ya kawan, kita undang semua tetangga, dan semua kita ajak baca maulid. Rumah nggak muat, akhirnya sampai keluar-luar tuh baca maulid. Alhamdulillah kita nggak didatangi, kita nggak ditangkap, dan kita nggak diganggu, alhamdulillah. Nah itu saja yang saya mau sampaikan. Baik, sebelum kita buka untuk dialog di antara kita, saya mau bacakan saudara sedikit saja yang sangat penting untuk kita saudara ketahui. Kemarin di bulan Ramadan kita sering mendengarkan hadis tentang puasa Ramadan. Ini yang saya baca, kitab Safwatul Ahaditsun Nabawiyah Asy-Syarifah, karangan yaitu As-Sayyid Abdul Qadir Muhammad Al-Makki Al-Kattani, yang beliau pernah hadir di sini dan mengijazahkan untuk kita semua, para guru di majelis ini juga jamaah, kita diijazahkan saudara hadis-hadis yang ada dalam kitab ini mencakup sanad dan matannya yang didapatkan dari jalur beliau. Beliau ini ahli hadis dari Maroko, ayahnya ulama besar hadis,
dan mereka keluarga Al-Qattaniyah ini memang keluarga ahli hadis ya ikhwan. Nah beliau sudah mengijazahkan sanadnya, matannya untuk meriwayatkan, untuk membacakan, untuk menyebarluaskan. Saudara, maka itu saya bacakan di sini hadis yang pertama saudara, yaitu hadis yang ke 1318. Sekaligus kita ijazahkan sanad dan matannya dari beliau ya ikhwan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi mengatakan barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, serta diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Al-Arba'ah, diriwayatkan oleh yaitu Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud saudara, begitu juga Imam Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan Ibn Majah saudara. Jadi As-Sunanul Arba'ah yang dimaksud itu tadi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Jami'ut Tirmidzi dan Sunan Abi Daud. Nah hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Man shoma thalathan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah ini udah sering kita dengar di bulan Ramadan, sering dibawakan oleh para ustadz kita. Mudah-mudahan puasa yang telah lalu di bulan Ramadan kita puasa yang penuh iman, yang penuh ikhlas, diterima oleh Allah dan dibersihkan kita dari segala dosa, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam dari Abu Ayyub Al-Ansari saudara, ini hadis sahih, bahkan sebagian ulama menyebut mutawatir, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad yaitu di dalam musnadnya, begitu juga oleh As-Sunanul Arba'ah saudara, di mana Nabi mengatakan man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahri. Jadi kata Nabi, man shoma ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, sudah kita lakukan kemarin, thumma atba'ahu, kemudian diikuti sittan dengan puasa 6 hari min syawal, daripada bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka saudara kedudukannya, statusnya, pahalanya saudara seperti puasa sepanjang hari. Puasa sepanjang hari, sepanjang tahun kita puasa. Nah jadi ini pahalanya luar biasa. Nah maka itu kita anjurkan semua di sini saudara untuk melakukan puasa 6 hari. Nah kalau di Tarim atau di beberapa wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur saudara, atau di Tarim Hadramut, kebiasaan mereka itu hari kedua udah mereka puasa. Hari kedua nih seperti kita nih, hari kedua 3, 4, 5, 6, 7 mereka puasa. Biasanya masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur begitu. Nah nanti begitu habis puasa 6 hari baru lebaran ketupat. Nah itu namanya puasa 6 hari Syawal. Memang yang bagus mulai dari hari kedua dan seterusnya. Tapi kalau di hari kedua dan seterusnya kita sibuk, masih keliling silaturahim, ke sana kemari, kepanasan, aus, disediakan makan tuan rumah, enggak apa-apa, kita tunda sebentar ke depan, begitu kita senggang baru kita puasa. Jadi puasa 6 hari ini boleh dari tanggal 2, boleh juga yaitu di pertengahan Syawal, boleh juga di akhir Syawal. Yang penting jangan keluar dari bulan Syawal. Dan 6 hari ini saudara bagus kalau dilakukan berturut-turut. Tapi boleh gak kalau dilakukan gak berturut-turut? Boleh. Oh kita mau puasanya Senin Kemis aja dah. Jadi 6 Syawal sekalian Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis selama bulan Syawal. Dapat pahala Syawal juga, dapat pahala Senin Kemis juga. Atau sekalian deh ame puasa Ayyamil Bid, tanggal 13, 14 dan 15 tengah bulan, nggak apa-apa, boleh. Jadi puasa Ayyamil Bidnya dapat, puasa Syawalnya juga dapat ya ikhwan. Nah yang penting
usahakan 6 hari di bulan Syawal jangan tinggalkan berpuasa, insya Allah. Nah, jadi kalau hari kedua banyak tamu saudara, atau kita pergi ke sana kemari, udara panas ini, nggak apa-apa, nggak usah puasa di hari kedua, hari ketiga. Biasanya kalau orang Jakarta begitu. Lain di kampung, kalau di kampung hari kedua udah pada puasa satu kampung ya kawan, satu kampung semua puasa. Jadi mereka belum tuh lebaran, jalan ke sono, jalan kemari, enggak, mereka enggak bikin capek diri. Nanti begitu puasa 6 selesai, baru mereka sebut lebaran ketupat, baru mereka keliling kampung kemana-mana, sehingga puasa 6 Syawal itu menjadi tradisi dari kampung ke kampung. Saya tanya, bagus tidak? Bagus ya ikhwan. Kalau Jakarta enggak, hari pertama bentuk assalamualaikum, ngibrit keliling. Nah, apalagi anak-anak kecil keliling kampung, pokoknya nggak boleh lihat rumah orang terbuka, wah ini ngundang nih. Nah, masuk kita ke semua rumah, alhamdulillah semuanya bagus, silakan, nggak ada masalah ya ikhwan. Nah, itu saja hadis yang ingin saya bacakan untuk mengingatkan, yuk kita puasa 6 hari Syawal insya Allah. Mau berturut-turut silakan, mau dicicil sehari-sehari juga nggak apa-apa, mau di awal Syawal boleh, di tengah Syawal boleh, di akhir Syawal boleh, asal jangan lewat dari bulan Syawal insya Allah.